jinni wailao gelombang kelumbayan mak mungkin geno pakai ku tulis gelakmu sayang. Nyak sayang diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tansip Multimedia Center. Hari ini kita mau tanya jawab nih sama Bang Mawan Salba. Beliau ini pencipta dan penyanyi lagu Lampung yang sudah populer, ini udah go Indonesia. Ini sedikit mau tanya-tanya sama beliau. Inilah orangnya, Bang Mawan Salba, pencipta dan penyanyi lagu Lampung yang sudah go Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Mawan Salba sebagai apa ya? Yang pastinya begini, sebagai pencinta lah, pencinta lagu-lagu daerah Lampung. Itu saja. Mulai kapan Bang nyiptain lagu sama bawain lagu Lampung? Mulai nyiptain lagu itu kalau nggak salah dari SMP ya. Apa sih Bang tujuannya nyiptain lagu Lampung sama nyanyi lagu Lampung? Karena ini lagu daerah dan memang kebetulan dari darah keturunan kita memang orang Lampung asli, nggak ada campur-campurannya. Dari situ timbul satu kecintaan. Tapi kalau kesini pasti punya tujuan ya. Tujuannya insya Allah pertama supaya lagu Lampung itu tetap lestari, tetap terjaga dan menjadi tuan rumah di tanah Lampung sendiri. Caranya gimana? Ya caranya harus, kalau kata anak sekarang sih harus update. Jadi lagu inilah kita jangan terlalu ini ya, jangan monoton. Artinya perkembangan zaman itu menuntut sebuah lagu itu memang harus pindah, siklusnya itu harus ada perputarannya. Jadi kenapa? Karena pemirsa lagu Lampung itu bukan 40 tahun ke atas. Yang kita harapkan itu 40 tahun ke bawah. Bahkan anak-anak usia 17 tahun, 16-15 tahun itu kita harapkan suka dengan lagu Lampung. Dan inilah yang kita maksud. Inilah yang jadi PR besar para musik. Di era milenial nih Bang, anak-anak sekarang kan menurut saya jarang yang suka lagu Lampung. Jadi, gimana cara kawan-kawan, cara Bang Mawan Salba sama kawan-kawan musisi Lampung menyikapi itu? Ya, agak sulit sebenarnya ya. Tapi tidak ada hal yang mustahil. Contoh, kita itu harus tahu dulu ya kalau menurut saya. Kita itu harus tahu dulu anak-anak milenium ini pengen apa sih. Mereka itu pengen lagu daerah, tapi lagu daerah yang seperti apa? Jadi ada kemasan khusus kayaknya. Untuk mereka ada kemasan khusus yang harus memang dipikirkan oleh teman-teman musisi. Jadi nggak melulu selalu flashback ke 50 tahun yang lalu gitu. Jadi ada polesan-polesan, kita harapkan seperti itu. Ada lompatan-lompatan musik, lompatan-lompatan lagu, lompat-lompatan syair. Saya tidak mengatakan bahwa saya mampu ya. Saya bisa. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi setidaknya sampai dengan hari ini, Bang, insya Allah kalau saya pribadi, saya akan mengusahakan seperti itu. Saya tidak tahu berhasil atau tidak, tapi saya akan mengusahakan dengan sepenuh jiwa. Begitupun saya harap dengan rekan-rekan musisi kita yang lainnya. Kita harus pikirkan itu, bahwa lagu Lampung ini memang harus masuk di telinga anak-anak muda kita. Musisi Lampung ini Bang Mawan, ini sudah dapat perhatian atau support dari pemerintah daerah, provinsi, cukup pemerintah pusat. Udah ada belum Bang? Kalau emang belum ada, apa sih Bang harapannya ke pemerintah ini?
Iya. Supportnya bentuknya seperti apa? Ya itu kalau terpaksa saya bilang memang itu cerita klasik. Cerita dari dulu seperti itu. Selalu ada kita hubung-hubungkan antara musik dengan pemerintah daerah. Sebetulnya sudah ada di beberapa daerah, di beberapa kabupaten kita di Lampung memang pemerintah itu turun langsung. Pemda, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif itu turun langsung. Saya ambil contoh, saya nggak mau, saya bukan mengeluh-elukan atau menomor-satukan satu daerah, tapi karena memang fakta dan saya alami sendiri, contohnya seperti di Lampung Barat. Jadi peran musik daerah di Lampung Barat itu memang salah satunya disupport dengan sepenuh hati oleh pemerintah. Sementara kebanyakan sih belum. Di pesawaran belum. Kalau wadah memang ada ya. Di Bandar Lampung kayak Dewan Kesenian Lampung, Dewan Kesenian Daerah, Dewan Kesenian Wilayah mungkin ada wadah. Tapi kita harus jujur ya. Memang gebrakan lompat ini enggak terlalu enggak terlalu signifikan, enggak terlalu boom gitu. Wow gitu. Contoh di perhelatan akbar seperti ulang tahun satu daerah, satu provinsi, satu kabupaten, itu bisa saya katakan ini memang fakta. Etnik budaya Lampung ini selalu bisa dibilang selalu jadi pelengkap. Bisa satu pelengkap aja. Kita nggak nyalain pemerintah, enggak. Dan kalau saya pribadi, saya ingin tegaskan, saya bukan tidak berharap sentuhan-sentuhan pemerintah di musikalisasi kita, di etnik lagu-lagu kita bukan. Tapi kalau kita menunggu ini, kita tidak inisiatif untuk menjemput bola, kita tidak ada keberanian. Artinya kalau saya pribadi, apapun itu didukung atau tidak, disupport atau tidak, atau disupport besar maupun kecil, saya tidak mau ambil pusing kalau sekarang. Kalau memang saya masih bisa berkarya, saya masih bisa bertindak, saya masih bisa melangkah, akan saya lakukan. Tanpa atau dengan dukungan. Tanpa atau dengan dukungan. Dari pihak manapun. Tapi saya selalu yakin bahwa orang-orang di sekeliling saya, teman-teman musisi, teman-teman seperti Tarcik Multimedia, adalah memang orang-orang hebat, orang-orang yang memang selalu mendukung aktivitas seni di Lampung. Saya coba menciptakan sebuah lagu, insya Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap rasa yang cipta ya, yang mencipta. Itu aja. Ketika lagu itu sudah jadi sebuah lagu, kita sudah bungkus musik dengan artinya di sini ada ketulusan. Saya ingin ada ketulusan. Karena menciptakan lagu itu harus ada unsur ketulusan di situ. Jadi ketika lagu itu sudah jadi, sudah bisa dikonsumsi publik, sudah layak, ya terserah publik saja yang menilai. Ya. Kalau lagu Kumbang Selase, Kumbang Selase kan Bang Mawan yang bawain itu. Iya. Bercerita tentang apa sih Bang? Ceritanya itu tuh lagu seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Jadi laki-laki ini menganggap bahwa wanita itu memang bukan level dia. Bukan level dia. Dia cuma punya cinta lah, bahasa anak mudanya. Kalau penciptanya kan Asalba itu. Agung. Jadi Agung Salba itu. Agung Asalba itu. Ceritain Bang, siapa itu? Iya. Agung Asalba itu Agung Afrian Salba. Itu keponakan almarhum. Jadi tepat 2 tahun yang lalu Agung Afrian Salba ini, keponakan tersayang ini, jadi sebuah kecelakaan. Ya, Tuhan berkehendak lain. Beliau mendahului kita tepat di hari pertama Idul Fitri.
itu yang membuat seluruh keluarga besar kita terluka sampai dengan hari. Lebaran pertama yang notabene-nya harus gembira dihantam sama itu. Tum! Kecelakaan. Cerita itulah, disitulah saya atau abang punya ketika Kumbang Selasih ini selesai penggarapan Kumbang Selasih, saya punya inisiatif untuk menempelkan nama beliau yang sangat saya sayangi sampai dengan hari ini. Semoga beliau diterangkan alam kubur. Menempelkan nama beliau untuk selalu ada di hati, selalu ada di publik, maka gua kasih nama ke dia. Kalau lagu ciptaan apa? Masih SMP, kelas 2 SMP. Ciptaan abang sendiri ada nggak? Ada kalau 100 lebih lagu yang udah dinyanyiin sama artis Lampung. Lihat channel Maman Sarba Official, ada sebagian yang sudah saya kumpulkan di situ. Ada 20 lagu kompilasi. Kemarin itu kita upload. Sengaja buat apa ya? Buat inilah, buat story lah di Facebook. Ya. Walaupun jadi begini loh polanya. Abang itu kalau nyanyi nggak mesti di channel abang sendiri, nggak mesti. Ya. Itu lihat Mawan Sarba Official, nggak ada lagunya, cuma berapa biji dan baru. Jadi hampir seluruh channel ada. Di channelnya Tam Sanjaya ada, di channelnya Winda Fitriani ada, channelnya Sia ada, di channelnya ini Bualam ada, channel Studio 16 ada. Pertanyaan agak sensitif juga nih. Jadi saya pernah dengar terutama sebenarnya anak-anak milenial mau mengcover lagu Lampung. Mereka punya ketakutan, Bang. Iya. Ya menurut abang gimana kalau soal cover lagu Lampung? Mudah ya kita itu, dan saya yakin seluruh teman-teman musisi-musisi kita di Lampung memang orang-orang bijak, orang-orang yang memang bisa mengayomi adik-adiknya yang pengen cover lah istilahnya, pengen melestarikan apapun itu. Saya juga pesan sama mereka sama adik-adik yang pengen cover itu. Kita itu kan punya apa ya? Punya cara. Yang kita hadapi di sini adalah manusia. Artinya di sini kita punya cara memanusiakan manusia. Caranya seperti apa? Caranya ya sederhana sih. Ya kita permisi, kata bahasa Lampungnya kita nangguh, baik secara langsung face to face, maupun ya kita sekarang kan nggak terlalu repot. Kita telepon, kita sekedar basa-basi mau mengcover lagu ini. Nanti kan ada jawaban dari dia, dan saya yakin pasti jawabannya dikasih. Nggak ada ceritanya nggak dikasih. Cuman itu aja sih etikanya. Etika. Etikanya cuma seperti itu. Di lagu-lagu Bang Mawan pun sebenarnya ya kebanyakan enggak permisi. Ya, cover aja. Tahu-tahu udah. Tapi no problem, enggak masalah. Kalau khusus lagu Bang Mawan, ada hal-hal penting yang memang jangan ditabrak. Contoh, audionya jangan dirubah. Kalau memang audionya itu ada dari song 1 atau dari Ran ke Coda, ada sesuatu hal yang memang mengganggu pendengaran atau kurang disukai oleh sang pengcover, ya coba cari lagu yang memang full disukai gitu. Jadi begini, ada satu kejadian yang memang agak sedih ya, bahwa ada audio yang sedikit dipotong. Saya nggak tahu motivasinya seperti apa. Ada audio yang sedikit dipotong. Nah itu mungkin audio itu mengganggu mungkin ya. Tapi itu kalau menurut saya nggak etis. Karena sebuah lagu itu tercipta berdasarkan memang dari akal pikiran, dari curahan rasa, dan ketika itu dilakukan oleh dipotong atau di-cut walaupun sedikit sekian durasi, itu melukai ya, kalau menurut saya melukai. Itu satu. Kedua, musik jangan dirubah.
Seperti contoh, saya punya lagu gendernya dangdut. Saya nggak mau ketika mau di cover itu dirubah ke musik koplo, kecuali atas izin saya pribadi. Kalau belum atas izin saya kemudian dirubah, itu satu kesalahan menurut saya. Dan itu nggak bisa kita maafkan di situ. Kita bukan nggak ngerti. Itu. Ketiga, tolong perhatikan syair ya kalau mau cover itu. Bukan lagu gongongan aja. Syairnya itu memang harus detail, sumbernya harus jelas. Jadi kebanyakan sekarang kalau pengcover itu asal-asalan. Syairnya banyak yang salah. Syair aslinya banyak yang salah ketika dinyanyikan. Diperparah dengan diubah-ubah gelombang. Cengkoknya diubah-ubah. Entah itu dia dalam tanda kutip bisa dikatakan tidak mampu menguasai cengkok itu kayak atau apapun alasannya. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Jadi usahakan walaupun tidak 100% maksimal dengan aslinya, tapi setidaknya jangan terlalu banyak membuat kesalahan. Resepnya seperti apa? Resepnya begini, mudah aja. Pelajari dulu lagu itu. Kalau memang sudah fix menguasai lagu itu baru cover. Tapi kalau baru setengah-setengah, apalagi kalau cover sambil baca sambil baca teks ya di HP, itu hasilnya nanti akan merusak originalitas lagu itu. Punya naku dek kumbang kemangi bangki hamu selasi kaya ado sayang hanggum kulawi tumban di laut mati.